Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Di awal pekan di hari ini, dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, Anda pun harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan Forum Purnakuwu Cirebon atau FPKC nih pemirsa, yang berkaitan masih membincang tentang menanti Kadedeh Purnakuwu tentunya. Bagaimana pendapat dari Ketua Forum Purnakuwu Cirebon dan juga Sekretaris Forum Purnakuwu Cirebon berkaitan dengan Kadedeh yang saat ini masih hangat diperbincangkan pemirsa di rumah. Bagaimana nih baik menurut ketua maupun sekretaris yang nanti kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol pemirsa berkaitan dengan Kadedeh untuk Purnakuwu di Cirebon pemirsa. Ada yang bilang bahwa Kadedeh Purnakuwu ini bisa hangus kalau tidak segera cepat untuk diselesaikan. Apa betul demikian? Kemudian dari obrolan beberapa waktu yang lalu dengan Kabid Pemerintahan Desa DPMD bahwa hampir setengah Purnakuwu juga sudah menyelesaikan secara administrasi sehingga nanti bisa cepat untuk ditransfer dan seterusnya. Itu yang nanti kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Nanti akan saya kenalkan narasumbernya pemirsa. Berikut berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa, dunia berduka. Ini berkaitan dengan tragedi dari Stadion Kanjuruhan Malang. Ya. Kemudian ada juga catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Tragedi prestasi, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini berkaitan dengan hasil skor di Liga 1. Ini pemirsa antara Arema Malang versus Persebaya Surabaya 2-3 ya. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon, proyek fisik terancam molor. Perbaikan trotoar dan drainase berkutat pada tahap tender. Kemudian kompetisi senam sehat di Stadion Madia, ini meriah, Stadion Bima Madia ya. Ini meriah, itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa, bantah karena kekurangan tenaga kesehatan. Ini Dinas Kesehatan segera aktifkan kembali Pustu, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu ya, Pustu di Citemu. Ya, kemudian siapkan lahan alternatif untuk kantor Bawaslu. Pemilih dinilai masih pragmatis. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Mepet, proyek belum mulai. Ya, DPUTR yakin pengerjaan Jalan Kartini bisa tuntas sebelum akhir tahun. Kemudian tata dan percantik Taman Jalan Cipto. Kemudian Korpri warning Bupati Imron jelang mutasi. Itu pemirsa. Kemudian pendaftaran Panwascam diperpanjang di 3 kecamatan. Kemudian harus warisi semangat pahlawan revolusi.
Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa ada mantan Ketua Forum Komunikasi KUU Cirebon atau FKKC, ada Kang Carkim SH. Selamat pagi, Kang Carkim. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Carkim? Ini berapa tahun nggak ketemu Kang Carkim ya? 3 tahunan ya. Oke, terima kasih nih Kang Carkim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Carkim, ini pemirsa ada Dr. Yusuf MPD, Sekretaris Jenderal Forum Purnakuwu Cirebon ya. Selamat pagi Kang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yusuf? Siap Pak, sehat. Ya, oke, terima kasih nih juga nih Kang Yusuf sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, bisa interaktif langsung, bisa juga ke nomor WhatsApp. Dan mohon untuk Anda ketika Anda ingin berinteraksi langsung, kemudian menyampaikan ke narasumber baik pendapat maupun pertanyaan, mohon langsung ke nomor 0231. Jangan ke nomor WhatsApp ketika Anda ingin berinteraksi langsung. Saya ke Mama Kuwu Carkim nih, Mama Kuwu Carkim, berkaitan dengan KDD ini kan sedang rame juga nih beberapa minggu ini nih, baik di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, juga di Radar Cirebon TV nih, tentang KDD. Anda sebagai Forum Purnakuwu Cirebon menanggapi hal ini? Yang namanya terkait dengan KDD sebenarnya sih tidak perlu diragukan, karena itu sudah hak. Sudah haknya para Purnakuwu yang sudah mengabdikan dirinya dalam jangka waktu 6 tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun ya? Ya, enggak 6 tahun. Oh, 6 tahun. Tiap 6 tahun? Iya, per periode. Per periode, oke. Akhir masa jabatan pasti ada KDD untuk Purnakuwu. Itu sudah hal yang biasa, mungkin karena di saat-saat ini, di waktu ini, di tahun 2022 ini ada keterlambatan tidak sama dengan tahun-tahun kemarin, mungkin karena ada beberapa hal perubahan mungkin dengan produk peraturan bupatinya, Perbub ya. Itu jadi ini sebetulnya adalah hak gitu ya. Hak. Dan untuk Mama Kuwu Carkim sendiri ya, sebagai Forum Purnakuwu Cirebon, Ketua Forum Purnakuwu Cirebon, tentang KDD, kemudian yang tercatat di Forum Purnakuwu Cirebon berapa gitu di tahun 2022 ini seharusnya yang menerima gitu KDD ini? 135 desa, 135 kubu. Jadi harapan kami khususnya pada para penerima nih, yang penerima yang mau menerima KDD di angkatan tahun masa jabatan 2015 sampai 2021, yang intinya ikuti regulasi aturan yang mungkin yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Persyaratannya bagaimana? Iya, teknis ya. Persyaratan untuk pencairan KDD. Itu ya. Oke, itu harapan dari Mama Kuwu Carkim. Kemudian Mama Kuwu Yusuf nih menanggapi tentang KDD itu seperti apa? Termasuk ini salah satu penerima juga ya. Iya, Mama Kuwu. Silakan Mama Kuwu Yusuf. Saya sudah menerima tahun dulu. Makanya saya bukan 2019 ya. Bukan mustahik, bukan orang yang menerima. Menyangkut masalah KDD itu, kalau diribut-ributan itu nanti Pemdanya yang malu, karena ini kewajiban orang tua kepada anak-anaknya yang telah mengabdi selama 6 tahun. Udahlah, Pemda nggak usah memberi aturan kepada masyarakat biasa. Seperti halnya persyaratan SPJ dan lain-lain, itu Pemda itu nggak berpikir sehat. Masa masyarakat biasa suruh membuat SPJ dan lain-lain, mesti itu memang salah satu yang menyulitkan gitu Mama Kuwu Yusuf? Bukan menyulitkan, ini peraturan nggak sehat. Kenapa Anda sebut nggak sehat? Karena seharusnya itu dikenakan kepada Kuwu, bukan Purna, bukan ya? masyarakat. Kalau Purna itu masyarakat biasa. Artinya alangkah nggak etis ketika Pemda itu membuat peraturan yang demikian. Makanya saya minta kepada Pemda yang berkepentingan di peraturan, di juklak juknis itu, mestinya sadar lah, karena hari ini bukan zaman penjajahan, tapi hari kemerdekaan yang sudah 70 tahun lebih. Ada hak
kuwu dan ada kewajiban Pemda ketika haknya kuwu Pak Ketua tadi sampaikan, kewajiban Pemda menyerahkan. Dengan ikhlas, bukan dengan persyaratan A, B, C, D. Kalau ada mantan kuwu itu selama kedinasannya belum memenuhi kewajiban, itu urusan lain. Ada kedinasan yang menangani itu. Jangan dikaitkan dengan hak menerima KDD. Silakan aja diselesaikan. Kalau ada kuwu yang selama dinas beberapa poin tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai kuwu. Gitu. Itu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Mamaku Yusuf dan juga Mamaku Carkim, dan bagaimana respon dari sahabat-sahabat dari Mamaku Carkim nih yang tergabung di forum Purnakuwu Cirebon nih Mamaku Yusuf ya, berkaitan dengan KDD ini ya. Tapi tahan dulu nih Mamaku Carkim dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda, silakan yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin memberikan pendapat melalui WhatsApp, silakan bisa chatting ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, menanti KDD Purnakuwu. Nah, ini silakan. Saya sudah membuka Anda untuk bergabung, baik Anda interaktif langsung maupun lewat WhatsApp. Dan saya kembali ke Mamaku Carkim nih. Mamaku, ini respon atau tanggapan dari rekan-rekan Mamaku Carkim berkaitan dengan KDD ini seperti apa sih Mamaku? Ya, harusnya ini yang sudah berjalan. Kami pun mengucapkan terima kasih banyak pada pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Pak Bupati Cirebon yang peduli terkait dengan istilahnya kalau bahasa kita di desa sih pesangon lah. Pesangon. KDD emang itu sudah hak pengarem-arem. Ya, pengarem-arem karena itu sudah hak kami selaku kuwu yang mengabdikan dirinya kurang lebih ya 6 tahun. 6 tahun ya. Secara otomatis, apalagi kuwu perangkat desa aja adalah pengarem-arem dari perangkat desa yang baru, dari kuwu yang baru. Mungkin karena kita hidup di masyarakat desa, jadi kental dengan terkait dengan apa namanya ya, Mas Afif, chemistry, perasaan kita tuh saling menjaga perasaan gitu loh. Kait dengan pengertian kita menghargai pengabdian Bapak Ibu kuwu yang mengabdikan dirinya dalam jangka waktu satu jabatan 6 tahun secara otomatis. Jadi kami berharap kepada teman-temanku yang terpilih tetap kita harus menjaga sinergitas antara kuwu terpilih dengan Purnakuwu dan juga dengan istilahnya calon-calon yang lain, karena itu bukan istilahnya desa milik kita sendiri, desa itu adalah milik kita bersama. Jadi tetap kondusivitas, keamanan, kenyamanan warga itu tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau kita sudah kompak, bersinergi, kayaknya kuwu terpilih yang lagi aktif, yang lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kuwu aktif, insya Allah kan kuwu definitif lah ya. Iya, insya Allah akan mudah dan istilahnya gampang dalam hal segala apapun untuk kemajuan desanya. Oke, dan saya kembali ke Mamaku Yusuf nih. Mamaku, ini berkaitan tadi dengan adanya SPJ. Memang banyak yang masih akhirnya terkendala dengan itu, teman-teman dari Mamaku Yusuf gitu. Ya. Beberapa informasi terakhir kan baru 50% yang masuk persyaratan untuk menerima KDD itu. Tapi sebagian yang lain, apakah karena informasinya belum nyampe atau memang ada kesulitan dalam konteks memenuhi persyaratan pengambilan KDD itu. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dengan Pemda bagaimana memberi solusi daripada kemacetan 50% ini. Jangan sampai ada kebekuan informasi sehingga itu uang KDD yang kecil nilainya itu bagi para mantan sangat berharga. Karena ini untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu mestinya Pemda ada kebijakan yang win-win solution agar
hal ini tidak menjadi retaknya komunikasi para Purna dengan Pemda dan dengan kubu yang definitif, dan itu harus segera dicari solusinya yang terbaik. Itu ya. Ya. Oke. Dan informasi sendiri yang masuk ke forum Purnakuwu Cirebon, Mamaku Yusuf, itu kan sudah setengah ya. Ya. Sudah setengah yang menyelesaikan Administrasi. administrasi lah ya. Kemudian ini kan masih setengah lagi nih. Nah, ini caranya bagaimana nih forum Purnakuwu Cirebon memberikan ini kepada rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu yang belum menyelesaikan administrasi itu, Mamaku Yusuf? Ya, melalui grup WhatsApp, juga Japri. Kalau Anda kesulitan komunikasi dengan siapapun, kami siap bantu. Oke, dan Mamaku Yusuf sendiri sebenarnya sudah menerima ya Saya KDD ini? Saya kan selesainya 2017. 17. Bukan purna tua saya mah. Iya. Sudah lewat. Tapi ini demi untuk teman-teman yang lain Nah, ya. iya. Ya, termasuk Mamaku Carkim juga ini sudah mendapatkan sebenarnya KDD ya. Cuma karena ini kepada teman-teman yang lain juga akhirnya solidaritas ini akhirnya terbentuk di forum Purnakuwu Cirebon gitu Mamaku ya. Karena ada wadahnya. Ada wadahnya ya. Dan ini sudah lama Mamaku Carkim, forum Purnakuwu Cirebon ini? Sudah ya berdiri di tahun ini ya Pak Sekjennya. Setahun setengah. Hampir 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Dan ini sebagai apa sih forum Purnakuwu Cirebon ini Mamaku Carkim? Sebagai wadah aspirasi dari teman-teman Purnakuwu yang namanya ya Purna kan harus tetap hidup di tengah-tengah masyarakat kan, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan adanya wadah ini, contohnya di hari ini kita menyampaikan terkait dengan keluh kesah KDD yang secara otomatis itu sudah sudah haknya para Purnakuwu untuk menerima KDD. Makanya kenapa sampai dibahas sedemikian rupa, karena yang sudah berjalan di tahun-tahun yang lalu tidak seperti inilah, sesuai dengan maksudnya tidak seperti ini, bagaimana? Telat atau bagaimana? Ya, telat. Oh, telat. Nah, karena mungkin ini banyak kesibukan dari para pemangku hajat lah, dari istilahnya asisten pemerintahannya, kabag hukumnya, karena secara otomatis tetap untuk pencairan KDD ini panduannya kepada peraturan Bupati Cirebon, rujukannya peraturan Bupati Cirebon. Makanya peraturan Bupati Cirebonnya saja baru selesai di akhir bulan Juli kemarin. Jadi otomatis ya tidak mungkin bisa dicairkan di bulan Mei kan. Otomatis karena rujukannya harus ada peraturan Bupati dulu yang merujuk terkait dengan anggarannya pun ini dari pengalokasian bagi hasil pajak retribusi untuk istilahnya KDD para Purnakuwu ini. Jadi secara otomatis ya pasti ada keterlambatan. Keterlambatan ya. Mamaku Yusuf, ini kejadian seperti ini tahun-tahun kemarin ini tepat waktu gitu ya? Tidak ada tahun-tahun kemarin. Oh, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada masalah lah. Jadi yang saya menyayangkan Forkopimda itu, Pemda dan lain-lain itu boleh dikatakan nggak mampu melakukan pelayanan terbaik. Jadi tolonglah pada wayahna sekarang itu untuk sadar agar bagaimana caranya melakukan pelayanan. Karena ini adalah hak ya untuk Pelayanan kepada Purnakuwu juga itu harus diusahakan karena ini yang bentuk terbaik. apresiasi juga, bentuk penghargaan juga ya Mamaku Yusuf. Jangan sampai para Purnakuwu itu diibaratkan kayak seorang pengemis, selalu bertanya kepada DPMP dan lain-lain, malah terjadi saling menyalahkan, itu kan tidak baik. Artinya selama ini para kubu dengan Pemda itu melakukan komunikasi baik, dan ketika sudah purna hanya kasus kecil. Jadi tolonglah kepada para purna kubu sabar, tapi kepada pelayanan di Pemda agar segera diselesaikan, karena ini menjadi kesan yang tidak baik buat semua. Itu ya. Jadi ini harus segera, maksudnya begitu ya Mamaku Yusuf ya. Segera, termasuk untuk Purnakuwunya juga, persyaratan juga harus segera juga ya, bukan hanya untuk pemerintah kabupaten saja ya. Silakan Anda pemirsa, dan sudah ada WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca nih Mamaku Carkim dan Mamaku Yusuf. Dan Mamaku Carkim ya, berkaitan dengan Purnakuwu ini forum Purnakuwu Cirebon sebagai wadah berhimpun untuk Purnakuwu ya. Dan kalau berbicara kegiatan dari forum Purnakuwu Cirebon ini, kegiatannya apa saja sih Mamaku Carkim? Kalau kegiatannya mungkin karena
kita juga baru terbentuk 2 tahun berjalan. Beberapa kegiatan yang kita himpun adalah menampung aspirasi dulu nih. Beberapa aspirasi, mungkin kita pun nanti bisa bikin program setelahnya kita sudah berjalan, ya kurang lebih hampir 2 tahun ini. Ya kalau dibilang kegiatan tidak beda dengan istilahnya organisasi-organisasi lain, yaitu untuk sosial kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan yang berhubungannya dengan untuk kemajuan desanya masing-masing. Jadi kita pun walaupun sebagai Purna harus tetap melihat perkembangan dan kemajuan desa kita. Kami pun walaupun Purna tidak mau desa kita tertinggal gitu, desa kita kalah saing dengan di desa lain. Kami tetap memotivasi istilahnya untuk kemajuan desa kita yang pernah kita pimpin gitu loh. Itu ya, tetap ya ada kontribusi lah. Kontribusi ya Purnakuwu untuk desanya ya. Untuk desa. Oke, tahan dulu nih Mamaku Carkim dan juga Mamaku Yusuf. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usia komersial break berikut ini. Kegiatannya apa sih? Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan yang ingin berpendapat atau Anda ingin menanyakan baik ke Mamaku Carki maupun Mamaku Yusuf, mangga saya sudah membuka Anda di line telepon 0231 48 2138. Atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Menanti kadede Purnakuwu. Ini ada 2 WhatsApp yang masuk ya, Mamaku Yusuf dan Mamaku Carkim nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Mamaku Carkim, Mamaku Yusuf. Pripun kabare? Iki dari mantan ketua FKKC Kaliwedi ya. Ini juga menyampaikan semoga sehat selalu Mamaku Yusuf dan juga Mamaku Carkim, katanya ini dari Kaliwedi, dari Kecamatan Kaliwedi ya. Ingin menanyakan tentang bagaimana jika mantan kuwu ini kemudian meninggal, apakah itu masih dapat kadedeh, katanya Mamaku Carkim dan juga Mamaku Yusuf. Ini langsung saja dijawab Mamaku Carkim, silakan. Jadi ini mantan kuwu kemudian meninggal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Kangku, sehat. Semoga Kangku juga sehat selalu beserta keluarga dan juga teman-temanku di Kecamatan Kaliwedi, khususnya Kaliwedi umumnya di Kabupaten Cirebon. Semoga semuanya para Purnakuwu sehat selalu dan yang aktif pun harus tetap sehat dan semangat. Terkait dengan apa yang tadi Kangku tanyakan, kalau yang sudah meninggal, meninggalnya kapan, Kang? Kalau meninggalnya sudah selesai katanya nih, udah selesai menjabat. Kalau sudah selesai menjabat secara otomatis, karena begitu selesai kan KDD itu kan sudah hak para Purnakuwu, ya otomatis dapat kalau sudah selesai. Kalau belum selesai tidak dapat tidak dapat istilahnya KDD atau untuk akhir masa jabatan tidak. Yang didapatkan adalah uang santunan. Kalau meninggalnya sebelum akhir masa jabatan. Sebelum akhir AMJ ya, Nah, akhir masa jabatan. Itu otomatis dapat istilahnya santunan. Oh, santunan. Ya, ada di Kabupaten Cirebon. Ini satu lagi nih yang masuk ya. Ini Mamaku Yusuf nantinya yang bisa berpendapat nih atau menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon ya. Ini dari Tawangsari nih Mamaku Yusuf. Losari ya. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan, kebetulan saya adalah mantan perangkat desa. Ya, mantan perangkat desa. Apakah mantan perangkat desa itu juga mendapatkan kadede selain Purnakuwu, katanya Mamaku Yusuf. Silakan. Ya, kalau ini yang dibicarakan yang ada dalam peraturan daerah adalah kadede para kuwu atau mantan kuwu, dan tidak ada perangkat desa itu tidak ada. Ada di akhir-akhir usia. Jadi perangkat desa pensiun ketika sudah berhenti bukan karena sesuatu, tapi berhenti karena usia. Usia baru mendapat. Itu bisa saja ada kadedeh dari Pemda. Akan tetapi berbeda dengan
ketika perangkat desa itu berhenti masih dalam usia produktif. Misalnya batas usia perangkat desa 60 tahun. Sebelum 60 tahun Usia 50 tahun diberhentikan oleh kubu karena sesuatu, itu tidak ada. Kadede dari Pemda. Darinya dari kubu nanti. Nah, jumlahnya juga tidak sama dengan kadede untuk purna kubu. Itu ya. Ya. Itu dari pemirsa tadi ya, di Tawangsari Losari. Silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung kembali, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa yang ingin berpendapat atau Anda ingin menanyakan berkaitan dengan Kadedeh Purna Kuwu ataupun yang lainnya, silakan Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Baik, Anda bisa di 0231 ataupun lewat WhatsApp ya. Mohon untuk pemirsa yang ingin berinteraksi langsung ke nomor WhatsApp, interaktifnya jangan melalui nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp hanya untuk Anda berpendapat, Anda beropini, silakan melalui nomor WhatsApp. Jangan Anda berinteraksi di nomor WhatsApp pemirsa. Ini satu lagi nih, Mama Kucarkim dan Mama Kuwu Yusuf ya. Satu lagi nih. Assalamualaikum, ini dari Arjenangun ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini juga dari pemirsa di Kecamatan Arjenangun berpendapat bagaimana disposisi mendapatkan Kadedeh Purna Kuwu itu. Apakah melalui camat atau langsung ke DPMD atau dinas terkait. Mama Kuwu Yusuf, silakan. Disposisinya seperti apa katanya? Untuk mendapatkan Kadedeh, mau nggak mau disposisinya melalui Pak Camat dan langsung diarahkan ke DPMPD. Dan silahkan untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pemda dalam hal ini DPMPD, sehingga ketika kita jadi kubu kemarin dan semua hutang-hutang kewajiban kubu, misalnya pelaporan dari semua pembangunan baik DD ataupun dana ADD, sebetulnya nggak ada punya beban. Tapi bagi mereka kubu yang memiliki hutang pekerjaan, SPJ dan lain-lain, nah ini ketika dibebankan kita sudah 2,5 tahun pensiun, 3 tahun, akan kehilangan data-data semua itu biasanya. Kecuali ada komunikasi yang efektif dengan kubu yang baru atau perangkat desanya misalnya tidak ada yang diganti, tapi kesulitan juga ketika semua perangkat desanya diganti juga kesulitan. Itu. Ini ya, makanya tadi disampaikan Mama Kucarkim harus komunikasi dengan baik ya, antara silaturahmi juga antara Purna Kuwu dengan kubu definitif itu ya. Tapi sebenarnya begini, silakan Mama Kucarkim. Sebenarnya begini Kang Faiz, sebenarnya yang namanya apa tadi pengarem-arem, pesangon atau nama yang tercatat di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah Kadedeh. Sebenarnya secara otomatis begitu selesai akhir masa jabatan, begitu serah terima jabatan dengan kubu yang kubu terpilih yang definitif, itu secara otomatis begitu keluar SK istilahnya akhir masa jabatan, begitu pula sebenarnya harus langsung diajukan. Dan itu persyaratannya sebenarnya tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu sebenarnya. Karena mohon maaf ini yang ada di Kabupaten Cirebon di saat-saat ini, kalau kubu yang ikut mencalonkan kembali, secara otomatis itu semua laporan pertanggungjawaban di jabatan tahun terakhir. Contoh ini tahun 2015, angkatan 2015 itu laporan pertanggungjawaban dari tahun 2016 sampai 2020 secara otomatis sudah semuanya terselesaikan dan sudah diselesaikan. Karena itu adalah salah satu syarat untuk lolos sebagai calon. Itu seperti itu. Sebenarnya tidak sulit sih, cukup lembaran itu yang hasil pemeriksaan inspektorat, hasil rekomendasi inspektorat, secara otomatis semuanya laporan pertanggungjawaban clear. Bahwa selama 5 tahun itu sudah dipertanggungjawabkan. Mungkin di tahun berikutnya karena ada dana pemilihan kubu yang notabene dulu adalah uang dapur itu ditanggung oleh para calon. Kalau sekarang kan otomatis di handle oleh APBD. Secara otomatis itu kan butuh laporan pertanggungjawaban. Dan itu pula harus
ditanggung bareng-bareng dengan KUU terpilih, karena biaya tersebut untuk pelaporannya juga kan secara otomatis untuk hajat kita bersama. Untuk hajatnya KUU yang terpilih ini nih, KUU yang terpilih. Jadi secara otomatis jangan pernah mempersulit lah. Jangan pernah mempersulit, bantu terkait dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan yang 2021-nya saja. Kalau 2020 secara otomatis sudah clear. Dari 2015 sampai 2020 sudah clear. Gitu Karena untuk menempuh persyaratan rekomendasi sebagai calon. Jadi di 2021-nya secara otomatis jaga sinergitas, jaga komunikasi dengan KUU definitif atau KUU terpilih, dan kami pun memohon kepada teman-teman KUU yang aktif tetap kita saling menghormati, saling menjaga, karena suatu saat juga KUU yang definitif sekarang, KUU yang aktif sekarang, suatu saat juga karena otomatis jabatan KUU itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi pasti nanti ada purnanya. Nah, seperti itu. Dan kami pun minta kepada pemerintah kecamatan, Pak Camat, Ibu Camat untuk membantu memfasilitasi terkait dengan hal yang hubungannya dengan KDD, karena itu sebenarnya secara otomatis begitu akhir masa jabatan selesai, bulan depannya harusnya dapat kan, nggak mungkin sampai menunggu sekian bulan, sampai sekarang bulan Oktober ya. Belum juga cair kan. Jadi ya wis capek menunggu lah. Tapi mau tidak mau kita pun harus menghargai pemerintah daerah. Mungkin karena uangnya belum ada ya Pak Sekjennya. Karena di bulan karena di bulan 7 Perbuknya aja baru selesai. Yang katanya saat itu saya konfirmasi dengan DPMD, ngomongnya uangnya belum ada aja Pak Ketua. Seperti itu. Ya. Baik, ini ada satu lagi nih yang masuk nih. Padahal ini sudah dijawab oleh Mamaku Yusuf sebetulnya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya dari Bapak Alif Kaliwedi lagi nih. Ini baru nonton dan baru menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Pengen nakon, batas umur perangkat desa itu batas umur maksimalnya berapa tahun Mamaku Yusuf? Silakan Mamaku Yusuf. 60 tahun. Itu 60. Batas maksimal? Iya. 60 tahun nih ya Bapak Alif dari Kaliwedi. Itu yang masih sehat. Kalau 50 tahun sudah setruk ya nggak usah. Itu ya. Oke, dan itu terima kasih nih Bapak Alif Kaliwedi, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin berinteraktif langsung bisa Anda melalui 0231 482138. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih dari Purnakuwu di Pangenan, Mamaku Yusuf dan Mamaku Carkim. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Mamaku Carkim dan juga Pak Sekjen, Pak Mamaku Yusuf yang masih terus aktif walaupun sudah Purnakuwu katanya ya. Ini dari Pangenan ingin menanyakan, katanya baru menyimak Selamat Pagi Cirebon nih ya, baru menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Menanyakan tentang apakah mengurus tentang KDD ini dikolektifkan atau memang sendiri-sendiri katanya melalui kecamatan dan langsung ke DPMD. Silakan Mamaku Carkim jawab nih dari Pangenan nih. Ya. Untuk teman-temanku di Kecamatan Pangenan tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita purna juga jangan pernah menyerah. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk masyarakat yang pernah kita pimpin. Ya. Iya. Karena kita ini harus bersyukur karena bagi para purna, alhamdulillah, berarti kalau sudah menerima akhir masa jabatan, berarti secara otomatis kita sudah berhasil untuk menjadi pemimpin. Kan belum tentu juga sampai akhir masa jabatan. Amit-amit lah. Semuanya itu ada kehendak Allah, ada yang juga karena permasalahan. Jadi kita yang akhir masa jabatannya sampai clear 6 tahun sesuai dengan undang-undang, kita harus bersyukur ya. Nah, terkait dengan pengurusan pengajuan dipanggilnya juga masih Pak Kuwu ya, gitu ya. Otomatis. Nah, terkait dengan pengurusan terkait dengan KDD kolektif atau masing-masing, secara otomatis karena desanya masing-masing. Jadi terkait ada beberapa hal persyaratan yang harus dilengkapi masing-masing, dan bila mana ada kesulitan jangan sungkan-sungkan hubungi
kami dan juga mungkin ada teman-teman di sekitar Kangku di Kecamatan Pangenan yang sama-sama mantan yang sudah tergabung dalam Purnakuwu. Silakan tanya, kita bantu. ya. Kita bantu apapun kesulitannya, baik itu di tingkat desanya, di tingkat kecamatannya, sampai ke tingkat kabupatennya, secara otomatis kita bantu dong. Makanya kenapa sih harus ada wadah Purnakuwu di Itu adik salah itulah. satunya ya. Salah satunya Fungsinya manfaatnya, ya. fungsinya terus untuk menjaga kelanjutan silaturahmi seperti itu. Itu ya. Mamaku Yusuf, silakan. Apa yang tadi disampaikan oleh pemirsa atau Purnakuwu di Pangenan ini dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mamaku Carkim. Ya itu aja, jadi itu kan urusan personal. Jadi silahkan diselesaikan secara personal. Dan Cuman ketika ada kesulitan, baik karena memang kita sudah misalnya Purnakuwu itu merantau dan lain-lain, ada beberapa poin yang lupa, bisa komunikasi dengan pengurus EPKC atau pengurus atau mantan-mantanku yang sudah mencairkan. Gitu. Sudah mendapatkan itu ya. Itu ya dari pemirsa di Pangenan ya, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Mamaku Carkim, harapan Mamaku berkaitan dengan KDRI ini seperti apa sih harapannya? harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, Bapak Camat dan temanku di Penitip untuk membantu semaksimal mungkin terkait dengan untuk segera bisa dicairkannya KDD. Karena itu sudah hak kami, para Purnakuwu yang sudah mengabdikan dirinya 6 tahun. Jadi ini tidak bisa hangus ini? Ya tidak bisa. Kalau hangus bagaimana? Hangus harus bertanggung jawab, nanti dibayar langsung oleh Pak Bupati berarti kalau yang hangus. Yang hangus ya. Pak Bupati harus bertanggung jawab sebagai orang tua kami. Di Kabupaten Cirebon kan seperti itu. Iya. Jadi jangan khawatir teman-teman Kuwu terkait dengan KDD hangus. Kalau hangus kita datengin nanti Pak Bupatinya, DPMD-nya. Kan itu sudah hak kami. Seperti itu Kang Baik. Ya oke. Dan saya ke Mamaku Yusuf nih. Ini ada juga yang menyebutkan Mamaku Yusuf akan isunya seliweran nih. Ini nanti bisa hangus nggak katanya. Kalau pengalaman Mamaku Yusuf ini tidak bisa yang disampaikan oleh Mamaku Carkim, Mamaku Yusuf. Ya satu kata aja, impossible. Impossible, sesuatu yang tidak mungkin ya. Karena ini sudah diatur oleh undang-undang, ya regulasi yang ada gitu ya. Jadi harapan Mamaku Yusuf terhadap KDD ini untuk Purnakuwu seperti apa? Ya, saya juga mengucapkan selamat pada sekdanya yang baru. Kebetulan itu juga orang akademisi, orang YIN. Sehingga sekda yang baru ini saya berharap bisa membantu Pak Bupati Kabupaten Cirebon dengan baik. Dan salah satunya adalah menyangkut pelayanan KDD. Jadi nggak elok lah kalau seorang dokter menjadi sekda tak mampu memberi masukan, tak mampu memberi pencerahan di Kabupaten Cirebon ini sehingga hal-hal kecil sampai muncul di permukaan. Jadi jangan sampai sekda yang baru yang berstatus dokter itu tidak ada bedanya dengan sekda yang lain misalnya. Dan sekda yang sebelumnya juga cukup hebat. Dan mestinya sekda yang baru ini lebih hebat. Kalau terjadi hambatan pelayanan berarti Sekda Kabupaten Cirebon belum bekerja, belum banyak membantu Bupati Kabupaten Cirebon, itu aja. Mamaku Carkim, selama ini dari Purnakuwu berkaitan dengan KDD, apakah sudah ada misalnya untuk komunikasi dengan Mamaku Carkim atau Mamaku Yusuf? Ini bagaimana nih Mamaku misalnya dan seterusnya, ada koordinasi begitu gitu? Ada koordinasi dari beberapa temanku di Kabupaten Cirebon, kan gak sedikit tuh Mas, tadi jumlahnya 40 kecamatan, dari 40 kecamatan ada Purnakuwu sejumlah 135. Itu kami sudah memfasilitasi sebelum keluarnya produk peraturan Bupati Cirebon nomor 114 tahun 2022, kami pun sudah sounding ke Kepala DPMD, ke Kabinnya, ke Pak Bupatinya, dan alhamdulillah di saat-saat kita ketemu dengan Pak Bupati juga menyampaikan terkait dengan yang hubungannya dengan KDD. Dan alhamdulillah kalau Pak Bupati merespon dengan baik. Kapan saja akan dicairkan, saya siap tanda tangan. Tapi itu kan kembali regulasinya kan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD ya. DPMD. Makanya kami minta kepada Kepala Dinas DPMD untuk memfasilitasi dalam hal ini, karena Pak Bupati juga secara otomatis
dikembalikan lagi kepada dinas yang berkaitan kan, Iya, seperti leading itu dengan sektornya ya. ya leading sektornya kan DPMD secara otomatis. Dan Mamaku Yusuf, ini menyambung dari Mamaku Carkim nih ya, dari koordinasi dengan Purna Kuwu selama ini, hasil koordinasi itu seperti apa Mamaku berkaitan dan KDD ini? Adakah yang misalnya Pak Sekjen ini bagaimana, saya harus kemana gitu? Jadi Teknis-teknis hasil begitu. daripada koordinasi dengan selama ini, dan itu hikmahnya dibentuk FPKC itu Iya, seperti Forum itu. Purna Kuwu ya. Sehingga awal-awalnya kan miskomunikasi, tapi setelah kita mediasi, hambatannya di mana? Kita melakukan komunikasi baik dengan Purna Kuwu, ada Purna Kuwu yang semangat, ada Purna Kuwu yang nggak ada kabarnya. Tapi ketika rame-rame KDD, apa nih, gimana nih? Nah itu juga kewajiban kita untuk menyampaikan. Dan Pemda menyadari bahwa ini bukan gejolak, akan tetapi sesuatu yang memang harus diselesaikan secara kolektif, secara bersama. Itu ya. Iya. Dan kalau boleh saya tahu, ini kisarannya berapa sih KDD ini? Cuma 12 juta. 12. 12 ya. Ya 12 juta berarti dalam 1 tahun ini kita diberikan kompensasi perjuangan kita ini 2 juta setahun. Setahun ya. Iya, berarti kalau 6 tahun kali 2 berarti 12 juta. Kan 6 tahun Kuwu Ya. itu ya. Berarti yang setahun itu 2 juta ya. Iya, anggap saja begitu ya. Iya. Yang sehari berapa kan begitu ya. Iya, nggak ada apa-apanya lah bagi orang yang istilahnya berduit, tapi kalau bagi orang yang lagi nggak punya duit ya mungkin itu sangat berharga sekali, kan, seperti ya. itu. Mungkin bagi teman-teman yang lain, Mamaku Yusuf dan Mamaku Carkim, 12 juta ini untuk teman-teman Purna Kuwu yang lain ini diharapkan sekali ya. Mungkin bisa untuk usaha yang lain atau apa gitu ya. Mungkin Iya, seperti diharapkan itu. sekali. Makanya kenapa ini ada sedikit kendala nih yang sangat istilahnya krusial lah. Sampai rekeningnya Iya. tidak aktif. Ada gitu ya. Ada, berarti otomatis kan selama akhir masa jabatan, karena rekening di BJB itu hanya untuk menerima penghasilan tetap, begitu Silahkan. penghasilan tetapnya tidak punya, otomatis nggak pernah nengok rekening Iya. BJB kan, Nggak- berarti sampai makanya ada Baik. keterlambatan terkait dengan hal KDD. Salah satunya mungkin Iya, itu ya. Iya. Dan otomatis sampai harus buka rekening baru. Maka dari itu ya mohon untuk diperbaiki kembali ya, dibuka kembali lah rekeningnya. Oke, dan sayang sekali nih Mamaku Carkim, Mamaku Yusuf usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan sebelum saya tutup, Mamaku Yusuf closing statement. Pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah, Nah, untuk ini pemerintah Kabupaten Cirebon? Untuk Silakan. Pemda, tolong dibantu masalah Kuwu atau mantan Kuwu, Purna Kuwu, dalam hal konteks kesehatan. BPJS dulu sudah dimasukkan dan sudah membayar. Tinggal bagaimana tindak lanjut antara Pemda, DPMPD, khusus untuk menyangkut para Purna Kuwu di bidang kesehatan. Kami sangat respect sekali, karena ya orang-orang yang sudah selesai dari Kuwu itu sangat bersaudara dengan penyakit tuh. Jadi kalau dihubungkan dengan ini, Pemda membantu BPJS-nya sehingga barangkali ada yang sakit suatu saat bisa dibantu. Itu ya. Mamaku Carkim, silakan closing statement. Ya, jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, bukan hanya KDD sebenarnya yang harus diperhatikan untuk para Purna Kuwu yang sudah mengabdikan dirinya untuk membangun desa di desanya masing-masing dalam jangka waktu, ada yang 1 periode, 2 periode, ada juga yang 3 periode. Itu butuh diperhatikan juga terkait dengan jaminan kesehatannya. Kami pun kadang kala ngiri, walaupun kami adalah pemimpin yang ada di tingkat bawah. Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, semuanya dapat pensiunan dan dapat jaminan terkait dengan kesehatan. Tapi kami pun sama, manusia biasa, tetap butuh perhatian yang seperti itu. ya. Kepedulian dari pemerintah daerah untuk jaminan kesehatan para Purna Kuwu. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Mamaku Carkim, Mamaku Yusuf sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif langsung via WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.